bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah
pulihkanku. Shalom warga kerajaan Allah, tema bulan ini di gereja kita adalah Loving God, mencintai Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu, suara gembala dari Pak Timotius Arifin menjelaskan dari diri kita sendiri, setara nature kita sebagai manusia, itu bukanlah hal yang mudah untuk kita bisa mencintai Allah. Oleh sebab itu, inisiatif mencintai itu datang dari Tuhan terlebih dahulu. Ayatnya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya pikir setiap kita pasti pernah membaca ayat ini, di mana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya siapapun yang percaya akan diselamatkan. Kata mengaruniakan di sini adalah sesuatu yang oleh kekuatan kita tidak bisa mendapatkannya. Sekaya apapun, sepintar apapun, sepengalaman apapun, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkannya. Tidak akan mungkin bisa memperolehnya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ia mengaruniakan anaknya yang Tuhan buat setiap kita. Dan kemudian ia mengutus Yesus ke muka bumi ini. Dan kalau secara usia kita lihat, Tuhan Yesus sebagai manusia hidupnya di muka bumi ini tidak lama, 33 tahun. Dia meninggal bukan karena sakit loh ya, Yesus itu sepenuhnya sehat, bahkan dia suka berolahraga. Kemanapun dia pergi selalu berjalan kaki, bahkan ada yang bercanda, bahkan air laut pun dia berjalan di atasnya. Nah, saking sehatnya dia tidak ada sakit, dia tidak ada diabetes, dia tidak ada kolesterol, dia tidak ada jantung, dia tidak ada gula, dia tidak ada semua penyakit-penyakit bawaan yang lain. Dan Yesus pun bukan meninggal karena kecelakaan ataupun bencana alam. Firman Tuhan saya bacakan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Dikatakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku lah ia kena tulah. Kata terputus di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani yaitu gasar yang artinya cut off. Jadi Allah Bapa yang begitu mengasihi anaknya, tapi dia juga mengasihi kita, dia merelakan anaknya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang kekal dan selama-lamanya. Akhirnya mengutus Yesus anaknya ke muka bumi ini. Dan pada waktu Yesus menjadi manusia, dia masuk ke dalam ruang dan waktu, di mana keterbatasan itu membatasi dia. Dan selama hidupnya pun sebagai manusia, dalam keterbatasan ruang dan waktu tersebut, apakah yang terjadi? Di situ dikatakan ia harus cut off, ia harus cut down, dia harus terputus dari kehidupan manusia. Dikatakan ayat yang selanjutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi kalau dalam blueprint Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memang mereka sudah tahu bahwa Yesus menjadi manusia, dan dalam blueprint tersebut dia memang harus diremukkan dalam kesakitan untuk menebus setiap kita karena kasihnya yang begitu besar buat setiap kita. Tapi apakah yang terjadi? Sebagai 100% kemanusiaannya, dia dapat merasakan sakit. Ayatnya dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini dalam Yesaya 53 tadi ya, ayat yang ke-10. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kata apabila di sini berarti pilihan buat Yesus sebagai anak. Oke, kemudian kita lihat lagi dalam perjanjian baru dalam Injil Lukas. Di situ ketika Yesus di Taman Getsemani, saat-saat detik terakhir sebelum ia mengambil keputusan, firman Tuhan berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Karena dalam 100% kealahannya, dia tahu detail apa yang akan terjadi pada tubuhnya yang dianiaya. Betapa sakitnya. Kalau kita menonton filmnya Passion of the Christ dengan disutradarai oleh Mel Gibson, nah, yang menjadi Yesus tersebut punggungnya dikasih papan pada waktu dicambuk. Dan ada behind the scene-nya bahwa salah satu cambuk tersebut mengenai benar-benar dagingnya.
Dan dikatakan bahwa dia pingsan. Ini bayangkan, Yesus sebagai anak 40 kurang 1 kali cambukan. Berarti totalnya 39 kali cambukan. Sebagai 100% kealahannya, dia tahu apa yang akan terjadi. Sebagai 100% kemanusiaannya, dia takut untuk merasakan kesakitan-kesakitan tersebut. Maka dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan kalau kita lanjutkan dalam Lukas tersebut dikatakan akhirnya dia bangkit. Dia menemui murid-muridnya. Kata bangkit di sini berarti menunjukkan dia sudah mengambil keputusan untuk dia lebih mencintai kita semua daripada menyayangkan nyawanya diri sendiri. Dan kita tahu akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, 40 hari di muka bumi ini, kemudian dia naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajar dan mengingatkan kita untuk semua yang sudah Tuhan katakan. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka bersepakat untuk mengasihi kita. Mereka punya blueprint, mereka punya grand design untuk mengasihi kita. Dan Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita mengingatkan, mengajarkan kita untuk langkah-langkah kehidupan kita dari kesehari supaya kita bisa mengasihi Dia. Dan kemudian ayat bulan ini dalam Ulangan 10 ayat 12. Apa sih yang dimintakan dari begitu besarnya kasihnya kepada kita? Dia bukan minta tumbal. Seperti orang dunia kalau cari pesugihan, cari kekayaan, dia minta tumbal. Atau dia bukan minta balasan kekayaan harta dengan minimal berapa miliar, itu nggak mungkin bisa kita lakukan semuanya, bisa melakukan hal tersebut. Tapi firman Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apa sih yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepadanya. Saya kategorikan supaya lebih mudah ini dalam pentata bahasaan. Itu dikatakan takut akan Tuhan dan mengasihi Dia. Nah, setiap kita para pendengar di rumah, ayo kita hidup itu seimbang, takut akan Tuhan dan mengasihi. Karena kalau takut akan Tuhan aja, takut itu dalam bahasa aslinya di sini adalah yare, yang artinya hormat, segan, kagum. Orang Israel pun mereka segan dan kagum, dan mereka pun juga takut akan hukum-hukumnya. Tapi juga jangan jadi kelewatan, akhirnya menjadi legalistik, di mana 10 perintah Allah oleh orang-orang Israel dijadikan menjadi 613 butir. Kamu salah, ini dosa, ini dihukum, ini semua banyak peraturan sehingga menjadi legalistik. Tapi sebaliknya ada kasih karunia, mengasihi Tuhan. Cuman juga kita jangan kebablasan sehingga kita berpikir sekali selamat kita akan tetap selamat. Akhirnya kita mengentengkan kasih Tuhan. Akhirnya kita, oh yang penting besok buat dosa minta ampun diampuni lagi. Tidak, kita harus berjalan seimbang. Takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kemudian apa sih prakteknya? Aplikasi dalam hidup kita untuk membalas cinta Tuhan. Yang diminta hanya takut Tuhan, mengasihi Dia, apa aplikasinya? Yang pertama, firman Tuhan tadi dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan dan beribadah kepadanya. Jadi begini, kata ibadah di sini bukan berarti ketika kita hanya ke gereja mendengar khotbah, kemudian menyanyi lagu pujian, kasih persembahan, kemudian kita pulang. Ya, betul itu ibadah. Tapi kata beribadah di sini bukan hanya hal tersebut. Kata beribadah di sini adalah abad, yang artinya pekerjaan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah kita. Makanya kalau kita melakukan ibadah kita, pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kita melakukannya dengan takut akan Tuhan, itu adalah kita mengikuti jalan Tuhan. Jadi yang pertama adalah, apa sih yang diminta dari kita ketika kita taat melakukan perintahnya hari demi hari dalam kehidupan kita. Dan jalan Tuhan itu bukan jalan yang super cepat, yang instan. Jalan Tuhan juga bukan jalan yang mudah. Karena firman Tuhan satu sisi juga berkata, Dia yang melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Dia membuat kaki kita berjejak seperti rusa di bukit. Dia melatih kaki kita.
Dan di sini ayo justru kita semua belajar untuk taat walaupun itu bukan hal yang mudah. Saya mau bersaksi singkat. Anak saya yang kedua, Tirsa namanya, pada waktu dia berkuliah di UPH, pada waktu itu diminta untuk, karena belum ada ijazah paket B dan paket C, jadi harus menyerahkan ijazah paket C, paket B. Pada waktu itu masih diperbolehkan. Kami dirujuk oleh seseorang di sana kepada orang yang bisa memberikan kami paket B, paket C. Pada waktu kami ketemu orang tersebut berkata kepada kami seperti ini, Bapak, anak Bapak nggak perlu ikut ujian. Hanya cukup membayar 4,5 juta, maka anak Bapak bisa mendapatkan ijazah paket B dan paket C. Tirsa waktu itu langsung tersenyum karena dia berpikir itu hal yang mudah. Tapi suami saya sebagai imam dalam keluarga, dia berkata, tidak, saya lebih baik memakai jalur yang normal aja. Walaupun penuh air mata pada waktu itu Tirsa, karena dia harus ikut bimbel dulu ujian paket B. Setelah ujian paket B harus ikut bimbel dulu ujian paket C. Dan melewati banyak proses. Tapi akhirnya apakah yang terjadi? Dia belajar bahwa memang jalan Tuhan itu bukan jalan pintas, jalan yang mudah. Tapi justru ketika kita mengikuti jalan Tuhan, itulah menyatakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Dan justru apa yang terjadi? Tuhan memimpin pada kehidupan masa depan yang gilang gemilang. Seperti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Kita bersama-sama bukan merasa akhirnya tidak hilang damai sejahtera karena membayar seseorang. Justru kita walaupun lewat jalan yang sulit, tapi kita mendapati damai sejahtera. Dan kita belajar apa? Kita belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, ekspresi dari mencintai Tuhan itu apa sih? Yaitu ekspresi ketika kita percaya penuh tanpa ragu-ragu, tanpa dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita bertanya why. Oke, ketika segala sesuatu berjalan enak, kita mengucap syukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Tapi ketika kita ngalamin tantangan tanpa sadar, seringkali bertanya why me, why? Tapi sekarang ayo kita belajar, kalau kita mencintai Tuhan, kita belajar sepenuhnya percaya. Waktu suami saya awal-awal kena COVID Maret 2020, di mana pada waktu itu belum ada obatnya, belum ada PCR, bahkan sempat dikasihnya hidroksikloroquine yang pada waktu itu memang disarankannya demikian oleh BBB. Tapi kemudian diketahui bahwa ternyata obat ini pun malah membuat jantung lebih berdebar keras dan itu bukan obat yang tepat. Pada saat itu kami benar-benar menangis, meratap, minta pertolongan sama Tuhan. Tapi justru disitulah kami, walaupun suami saya, Pak Roni, itu di rumah sakit, saya di rumah. Selama 16 hari kami terpisah, tapi kami justru memperkuat percaya kami kepada Tuhan. Bukan kami sebaliknya mempertanyakan sanksi atau curiga sama jalan Tuhan, tapi kami mengambil keputusan bersama-sama untuk kami percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah, mencintai Tuhan artinya juga kita percaya penuh sama jalan-jalan Tuhan. Enggak sanksi, enggak curiga. Yang selanjutnya yang ketiga, ekspresi takut Tuhan itu adalah apa sih? Tidak ada hal yang lain yang lebih memikat hati kita, waktu kita, cinta kita, perhatian kita, uang kita lebih daripada Tuhan. Zaman sekarang ada banyak hal yang seringkali lebih memikat kita. Pekerjaan kita, uang, hobi, komunitas kita. Bahkan sekarang yang lagi heboh, orang-orang lagi sampai tiket war itu beli Coldplay tiket. Mereka rela mengeluarkan uang sampai berjuta-juta hanya untuk apa? Mereka mau menonton idola mereka Coldplay, Bapak Ibu. Itu ada teman anak saya seperti itu, wow sampai menunggu berlama-lama dapat nomor antrian ke 40.000. Akhirnya dengan sukacita dia bilang, oh saya sudah bayar 3,5 juta dan dapat yang bisa melihat artis idolanya tersebut. Pertanyaan saya, apakah kita juga seperti itu pada Tuhan? Bahkan kita gratis loh Bapak Ibu, tapi apakah kita bergegas menuju rumah Tuhan untuk bisa melihat Tuhan? Dan ayo kita belajar, jangan sampai ada apapun yang lebih memikat hati kita daripada Tuhan itu sendiri. Sebab dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dan yang paling akhir yang mau saya sampaikan adalah kalau kita mencintai Tuhan, ekspresi kita apa sih? Kalau kita sudah mulai diberkati Tuhan,
Jangan sampai kita mulai memegahkan diri. Karena yang Tuhan mau dari kita ketika kita berkata kita mencintai Tuhan adalah kebergantungan kita sama Tuhan. Saya cinta sama suami saya. Oleh sebab karena saya cinta, saya merasa butuh sama dia. Makanya pada waktu dia sakit saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan suamiku. Aku mencintai dia, aku membutuhkan dia. Kalau seseorang sudah merasa dirinya bisa sendiri, mampu sendiri tanpa Tuhan, ingat, tanpa sadar kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ingat Salomo, pada waktu kekayaannya udah mulai banyak dan dia bisa mendapatkan apapun. Dalam Pengkhotbah 3 dikatakan, aku membangun bagiku kolam, kebun-kebun, pohon-pohon, aku punya biduanita, aku punya budak-budak, aku punya semuanya, aku membangun semuanya. Firman Tuhan berkata akhirnya, kalau kita lihat dari akhir kehidupannya Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayo setiap kita firman Tuhan Ulangan 10 tadi dikatakan, apa sih yang diminta dari kita? Takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya. Jadi yang pertama adalah ayo kita taat sepenuhnya. Nggak kompromi pada jalan-jalan dunia yang tampaknya lebih mudah. Dan yang kedua, percaya penuh. Jangan ragu sama jalan Tuhan. Jangan mempertanyakan why, jangan sanksi. Dan yang ketiga, jangan ada hal lain yang lebih memikat hati kita, yang membuat dia cemburu pada kita. Seperti orang Israel yang akhirnya lebih terpikat hatinya kepada Baal. Dan yang terakhir adalah, ayo ketika kita mulai diberkati Tuhan, jangan akhirnya hati kita condong, bahkan mengandalkan kekuatan kita sendiri. No, loving God adalah ketika kita setiap saat, setiap keputusan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita untuk menuntun setiap kita. Ayo setiap kita Bapak Ibu di rumah, andalkan Tuhan dalam hidup kita, berserah penuh, percaya penuh, dan mencintai Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau yang berinisiatif mengaruniakan anak-Mu yang tunggal buat setiap kami. Engkau yang bahkan turun dan mengorbankan diri-Mu buat kami. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam kami. Sehingga kami bisa melakukan untuk mencintai Engkau. Bahwa kami hari demi hari dan setiap kehidupan kami untuk mengandalkan Engkau. Untuk mengambil keputusan, Engkau lah yang berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.